mereka dalil bukan hanya hadis saja. Walaupun ijma' itu juga harus ada dalil. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, pemerhati Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu di penghujung Sya'ban 1446 Hijriah dalam pembahasan dan kajian muamalah bersama Ustaz Dr. Erwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Pagi ini kita akan secara khusus dalam momentum datangnya bulan Ramadan, pembahasan dalam bab zakat. Dan kami memberikan kesempatan yang luas bagi para pemirsa dan pendengar pemerhati Roja. Anda bisa bertanya di layanan pertanyaan kami pada sesi tanya jawab nanti di line telepon 0218236543. Dan demikian juga untuk pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan pagi ini. Kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Biasa di bulan Ramadan kita membahas aturan-aturan syariat Allah dalam masalah zakat, dan sekarang pada tahun ini kita akan mulai sebelumnya, dimulai di akhir Sya'ban, masih dari Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin, tapi dari bab zakat. Semua para ulama fikih menuliskan bab zakat itu setelah bab salat. Yang pertama, kalau Anda buka semua fikih para ulama dari berbagai mazhab, itu semuanya adalah bab salat. Karena salat adalah perbuatan yang kedua setelah syahadat. Syahadat masuk dalam bab akidah, sedangkan salat dan seterusnya masuk dalam bab fikih. Fikih itu adalah ilmu bil ahkam syar'iyyah adamaliyah al-mustanbatah min adillatiha tafsiliyah, yaitu ilmu mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkenaan dengan perbuatan. Perbuatan salat adalah perbuatan, zakat perbuatan, haji perbuatan, puasa perbuatan. Adapun syahadat, akidah, bagian perbuatan hati, dibahas oleh para ulama dalam bab al-aqidah. Dan setelah membahas salat, tentu dimulai dengan masalah air, alat untuk sebelum salat seseorang diwajibkan bersuci dari hadas kecil dan besar. Sebelum menjelaskan cara mensucikan hadasnya, dijelaskan dulu alat yang digunakan untuk mensucikan tersebut. Ada air, ada tanah, ada wudhu, ada tayamum. Hukum-hukum seputar air dan seterusnya. Kemudian seputar wudhu dan tayamum. Kemudian mengangkatkan najis dan seterusnya. Baru masuk bab salat, penjelasan salat. Setelah salat, rukun Islam selanjutnya adalah zakat. Ya.
Sekarang insyaallah akan kita bahas zakat dari kitab Syarah Umdahnya Syekh Abdullah bin Jibrin, yang kita mulai dari bab definisi zakat dan penjelasan hukumnya dan aturan-aturan yang terkait mengenai zakat. Fadhal Ustaz. من الفصل الأول أستاذ. Nah, بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الأول. محتوى هذا الباب: يحتوي هذا الباب على تعريف الزكاة في اللغة، وعلى تعريفها في اصطلاح، وعلى بيان مناسبة المعنى اللغوي للزكاة لمعناها الاصطلاحي، وعلى بيان حكمها الإجمالي، وعلى حكم الزكاة في مال القاصرين، والأحكام المتعلقة بمن لم يخرج زكاة، وعلى حكم زكاة المال المبيع والغائب، وعلى حكم زكاة المال إذا استغرقت الزكاة، وعلى حكم زكاة المال المرهون، وعلى الأحكام المتعلقة ببيع المال بعد وجوب الزكاة فيه، وعلى مسألة هل في المال حق سوى zakat. Pasal yang pertama, kandungan dalam bab ini mencakup bab berkaitan dengan definisi zakat secara bahasa dan definisi zakat secara istilah. Demikian juga penjelasan kesesuaian makna lugawi, makna bahasa dengan makna secara istilah. Dalam bab ini juga mencakup penjelasan tentang hukum zakat secara ijmal, secara global, dan hukum zakat terkait dengan harta-harta al-qasir yang terbatas, harta orang anak kecil dan orang gila. Dan berkaitan dengan hukum zakat dari harta anak-anak kecil, dan hukum zakat yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya, dia tidak mengeluarkan zakat. Bagaimana hukumnya? Dan dia muslim. Demikian juga mencakup terkait dengan hukum zakat dari harta al-mabi wal ghaib, yang dijual wal ghaib dan tidak ada. Demikian juga hukum zakat harta yang terhabis atau habis dengan zakat. Demikian juga tentang hukum zakat harta yang tergadaikan, dan mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan bibai'il mali ba'da wujubiz zakat, yaitu dijualnya harta. Dia menjual harta setelah wajib zakat. Hari ini wajib zakat pada barang, pada hartanya, mungkin emas, mungkin apa, lalu dijualnya dengan tanah. Tanah mau dibangunnya rumah. Ini seperti apa hukumnya? Karena emas ada zakatnya. Tanah kalau untuk dibangun rumah, bukan untuk didagangkan, tidak ada zakatnya. Dan terkait dengan permasalahan hal fil mal haqqun siwa zakat, apakah di dalam harta ada kewajiban selain dari zakat? Ya, ini juga sangat penting pembahasan para ulama, apakah ada kewajiban pada harta kita setelah kita mengeluarkan zakat. Sedekah itu jelas sunnah, zakat yang wajib. Ini menjadi cikal bakal perbedaan para ulama pajak, apakah dalam syariat Islam dibolehkan atau tidak. Para ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak ada kewajiban pada harta setelah berzakat. Bila Anda sudah berzakat, sudah tidak ada kewajiban lagi. Ya. Demikian tidak ada kewajiban membayar pajak. Dari situ para ulama berbeda pendapat. Insyaallah pembahasan ini di pasal kelima ini kita pasal pertama ini kita bahas satu persatu insyaallah. Fadhal. الفصل الثاني تعريف الزكاة. الزكاة في اللغة تطلق على معنيين رئيسين ترجع إليهما جميع المعاني، وهما الطهارة الزيادة والنماء والبركة. Pasal yang kedua berkaitan dengan ta'rif zakat. Zakat memiliki makna secara bahasa, dimutlakan kepada dua makna yang pokok, yang kembali keduanya kepada seluruh makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah at-taharatu, yaitu zakat bermakna kesucian. Yang kedua az-ziyadah, tambahan, wan nama wal barakah, tumbuh dan keberkahan. Ya. Secara bahasa Arab artinya kata zakat sudah digunakan oleh orang Arab jauh sebelum Islam datang. Ya, maknanya apa? Mereka menggunakan makna zakat itu untuk mensucikan diri, kesucian. Ya, sehingga nama tazkiyah itu bentuk
memberikan rekomendasi bahwa si fulan baik, itu pensucian namanya. Juga ada makna lain, jadi satu kata digunakan untuk beberapa makna dalam bahasa Arab. Menentukannya apa? Siaknya, sabik dan lahiknya. Siakul kalam, susunan katanya berada di kalimatnya apa. Sehingga maknanya akan berubah walau katanya zakat juga. Ya. Makna yang kedua penggunaannya adalah untuk makna bertambah, bertumbuh, dan keberkahan. Ya, lanjut. تسمى الزكاة صدقة لدلالتها على صدق صاحبها في طاعته لربه عز وجل. Dan zakat juga dinamai dengan sedekah karena menunjukkan kepada sedekah pemilik harta di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wasmu zakat ismu Arabi wa kana ma'rufan qabla al-Islami wa isti'maluhu al-Arabu fi as'arihim. Dan penamaan zakat merupakan istilah atau nama dari Arab, dari wa kana ma'rufan, dan ma'ruf digunakan sebelum Islam dan penggunaannya oleh bangsa Arab di dalam syair-syair mereka. Ya. Zakat juga dinamakan oleh syariat dengan sedekah. Seperti firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah dalam arti katanya sadaqa yasduqu. Artinya jujur, benar, itu artinya. Kenapa zakat dinamakan juga dengan sedekah? Karena seseorang mengeluarkan zakat itu menunjukkan yang mengeluarkannya akan keimanannya dan ketaatannya kepada Rabb-nya. Si fulan dikatakan fulan itu saleh, baik ke orangnya, tapi tidak pernah berzakat. Itu saleh dan baiknya dari mana? Oh, dia orang beriman, tapi tidak pernah berzakat. Bukti shadaqatu burhan, bukti Anda jujur beriman kepada Allah adalah Anda berani mengorbankan sesuatu yang Anda cintai, yaitu harta. Allah menjelaskan bahwa insting fitrah dan naluri manusia terhadap harta itu mencintainya. Ya. Bahkan dalam banyak ayat Allah lebih mendahulukan dalam berjihad dengan harta daripada diri. Menunjukkan bahwa manusia lebih siap mengorbankan dirinya daripada mengorbankan hartanya. Bukti di masyarakat biasa. Kalau diajak gotong royong, siap. Tapi kalau diajak nyumbang pakai uang, tar dulu. Ya. Itu apa artinya? Dia lebih siap berkorban dengan waktu dan tenaga daripada berkorban dengan uang. Dan itu natural saja. Artinya fitrah manusia seperti itu. Ya. Maka ketika seseorang Allah perintahkan dia berzakat, mengeluarkan sesuatu yang paling dicintainya, lebih daripada mencintai dirinya, dia keluarkan. Ini menunjukkan dia taat kepada Rabb-nya, kepada perintah Allah Jalla fi'ula. Kata zakat juga sudah dikenal sebelum Islam dan digunakan oleh orang-orang Arab. والزكاة في اصطلاح الفقهاء دفع المسلم مالا مخصوصا لأصناف مخصوصة تعبدا لله تعالى. Dan makna zakat secara istilah fuqaha adalah menyerahkan sejumlah harta, seorang muslim menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada segolongan tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang muslim berarti kalau non-muslim menyerahkan hartanya, dia bilang, saya ikut juga dah berzakat. Anda nyumbang boleh Pak, tapi berzakat tidak bisa. Tidak, saya maunya zakat. Ya, gimana caranya? Kalau Anda Bapak non-muslim, ingin membantu itu ada tetangga fakir miskin. Anda serahkan dia uang mamanya 5 juta, beras semua, kemudian 100 kilo, minyak goreng, silahkan. Anda berlunasi namanya. Enggak, saya maunya zakat. Pak, zakat ada syaratnya.
masuk Islam dulu, baru bisa berzakat. Ya. Karena zakat kan mensucikan. Ya, sedangkan orang yang dalam keadaan tidak Islam, Allah namakan mereka najis. Innamal musyrikuna najas. La yaqrabul masjidal harama ba'da amihim haza. Maka tidak bisa disucikan lah. Ya. Tapi non-muslim yang memberikan donasi, membantu, apakah ada imbalannya? Pahala jelas tidak ada. Allah Azza wa Jalla Maha Baik. Ya. Kita lihat di sekeliling kita, bahkan skala dunia. Ada banyak beberapa orang-orang kaya dunia seperti yang punya Microsoft. Beliau donasinya banyak untuk negara-negara miskin, untuk orang-orang anak-anak terlantar dan seterusnya. Ya. Kalau ditanyakan kepada beliau, dia merasa bahagia tentunya. Dan orang-orang yang di luar Islam juga ketika memberikan donasi, dia merasa bahagia. Ya. Lebih bahagia dia daripada uangnya digunakannya untuk pergi membesarkan bisnisnya atau pergi tur dan selanjutnya. Lebih bahagia dia. Itu fitrah manusia. Dan itu bersyirikat antara muslim dan non-muslim. Ya. Seorang muslim menyerahkan harta. Berarti muslimnya apakah harus baligh? Tidak ada. Berarti anak kecil juga wajib mengeluarkan zakat? Iya, tapi bukan dia mengeluarkan, adalah walinya. Nanti insyaAllah akan ada pembahasan sendiri di dalam kitab. Menyerahkan harta tertentu. Tentu jenis hartanya ada, yang dikeluarkan berapa dan kapan halnya. Kemudian ini harta setelah dikeluarkan oleh muslim tadi, ya ada 2,5%, ada 5%, dan 10%. Untuk siapa ini? Untuk golongan tertentu. Ya. Yang Allah jelaskan di dalam kitabnya ada 8 asnaf, 8 golongan. Fakir dan miskin, orang yang berhutang, gharimin, kemudian ibnu sabil, fi sabilillah, dan seterusnya. Ini dia mengeluarkan harta dalam rangka beribadah kepada Allah, ta'abudan lillahi ta'ala. Ya. Berbeda kalau dia mengeluarkan hartanya bukan untuk ibadah. Untuk hal umpamanya sebagai orang pesohor, sebagai donatur, orang baik, ini tidak termasuk zakat. Karena dia ibadah, itu butuh niat. Dan niat adalah untuk beribadah kepada Allah. Lanjut Ustaz. Fasl salis, munasabah makna zakat al-lughawi li ma'naha al-istilahi. Munasabatul makna al-lughawi li zakati lil makna al-istilahi laha zahirah. وهي أن الزكاة تنمي المال تنمية معنوية وأيضا يرجى أن ينمي الله تعالى أجرها كما أن الزكاة تطهر صاحبها من الذنوب وأيضا تزكي صاحبها لدلالتها على قوة إيمانه كما سيأتي بيان ذلك كله مفصلا في باب حكم الزكاة وفوائدها إن شاء الله. Kesesuaian makna zakat secara lughawi dan secara makna istilahi sangat zahir, yaitu di mana zakat menumbuhkan harta dengan tumbuh secara maknawi. Demikian juga diharapkan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dan mengembangkan pahalanya sebagaimana zakat membersihkan pemilik harta dari dosa-dosa. Sebagaimana zakat juga mensucikan atau membersihkan pemilik harta yang ditunjukkan kepada kekuatan keimanan, dan sayati bayanu dzalika kullihi mufassala, dan akan datang penjelasannya secara terperinci pada hukum zakat. Demikian faidah-faidahnya insyaallah taala. Lanjut. Ikhlas saya kira. Nah. Fasl rabi' hukum zakat ijmalan. Hukum zakat secara ijmal. Az-zakatu ruknun min arkanil Islam wa hadha mujma'un alaihi.
lima rawi al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar. Naam. Lima rawa al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Zakat merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam dan ini disepakati sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal. Yang pertama, syahadah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad Rasulullah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jelas di sini bagian terpenting dari Islam. Berarti hukumnya rukun pokok dari Islam. Sehingga para ulama mengatakan bila dia melalaikan pembayaran zakat, ya sama hukumnya dengan bila melakukan sholat. Ya, nanti akan ada rincian perkataan para ulama dalam hal ini. وقد ذكر الله في كتابه الزكاة مقرونة بالصلاة فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya zakat beriringan dengan salat sebagaimana firman-Nya dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk memurnikan agama hanya kepadanya semata, untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Wa amara Allah taala rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi akhdhiha haitsu yaqul khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakat. Dalam firman-Nya, ambillah dari harta mereka sedekah zakat untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwa zakat itu pokok dari Islam. Allah gabungkan antara salat dengan zakat, perintah salat dan zakat di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. 68 ayat Allah gabungkan. Ini menunjukkan sehingga ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ingin memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat, Umar mengatakan, apakah engkau membunuh orang yang sudah bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan Rasulullah? Ya. Abu Bakar mengatakan, ya, selagi mereka membedakan antara kewajiban salat dan zakat. Sampai perang, ya akhi, itu menunjukkan bahwa Islam memang bukan hanya agama hubungan manusia dengan Allah. Karena zakat adalah hubungan manusia dengan manusia. Di mana harta diberikan oleh orang yang kaya kepada para mustahiknya, itu orang-orang yang fakir dan miskin. Secara khusus Allah perintahkan, yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil. Berarti amil zakat yang pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat perintah dari langit. Allah kekalkan di dalam kitabnya Al-Quran. Khudh, wahai Muhammad, ambil dari harta mereka. Ketika Rasulullah SAW wafat, sepakat para ulama bahwa perintah itu turun kepada para pemimpin kaum muslimin. Maka dari masa ke masa, zakat diambil oleh negara. Dan alhamdulillah di negara kita, Republik Indonesia, ya, negara membuatkan suatu badan, dan itu di bawah penguasa tentunya presiden, badan amil zakat nasional dalam menarik, mengelola dan mendistribusikan harta zakat tersebut.
Baik. Maksud? وهي وهي فرض عين على كل مسلم ملك مالا توفرت فيه شروط وجب الزكاة. Dan zakat merupakan fardu ain atas setiap muslim yang memiliki harta yang terpenuhi syarat-syarat wajib zakat. Ya, fardu ain. Ya, bukan fardu kifayah. Sama dengan salat fardu ain. Baik. من ارتد عياذا بالله بعد وجوب الزكاة في ماله أخذت منه جبرا لأنها قد وجبت عليه وثبتت في ذمته فلا تسقطها ردة. Dan siapa yang murtad, semoga Allah melindungi kita, setelah wajib zakat datang pada hartanya, maka diambil hartanya secara paksa karena dia telah datang kewajiban zakat dan telah wajib atas zimmahnya dan tidak gugur zakat karena sebab riddahnya. Ya. Pada dasarnya orang kafir tidak ada kewajiban berzakat tadi. Ya, kalaupun dia serahkan tidak bisa dinamakan dengan zakat. Tapi ya, bila seorang muslim hari ini jatuh tempo zakatnya dan belum mengeluarkan zakat, besok kata dia, daripada saya berzakat mending saya kafir dulu. Waliyadzubillah. Ya, betul kafir dia besoknya. Ya, kata dia, saya enggak akan berzakat, saya dah murtad. Waliul amr tetap mengambil dengan paksa. Enggak. Kamu jatuh tempo zakat kamu sebelum kamu murtad. Kalau kamu murtad di hari Senin, iya kami enggak akan ambil zakatnya. Zakatmu jatuh di hari Selasa umpamanya. Kamu murtad di hari Rabu, kami tetap akan ambil. Ya. Lanjut. Hukmu al-fasl khamis, hukmu zakat fi amwal qasirin. Hukum zakat harta anak-anak kecil. Tajibu fi malil saghiri wal yatimi wal majnun. Zakat wajib atas harta anak kecil, anak yatim, demikian juga al-majnun, orang yang gila. Wa hadha qaulu 'ammati sahabah, dan ini merupakan perkataan seluruh sahabat. Demikian juga jumhur ahli ilmi. Li'annahu haqqun yajibu fi amwalihim, karena ini merupakan hak wajib atas harta mereka, fa wajaba ikhrajihi, maka wajib untuk dikeluarkan, kadduyun wan nafaqat, sebagaimana hutang, demikian juga nafaqat. Ya. Apakah zakat wajib bagi anak kecil, orang gila, kemudian anak yatim? Mereka saja ini butuh harta. Ya. Jawabannya iya. Dan ini pendapat seluruh para ulama kecuali mazhab Hanafiyah. Ya. Kenapa? Salat dia enggak wajib, puasa enggak wajib, tapi zakat kok wajib. Karena zakat hubungannya dengan hartanya. Ya. Lagi anak ini muslim, orang gila ini sebelumnya muslim. Ya. Dapat warisan dari orang tuanya atau dari saudaranya atau dari kerabatnya. Hartanya besar warisan tersebut. Ya. Ini harta dipegang oleh walinya. Ada kewajiban zakat? Iya, karena kewajiban pada harta. Orangnya tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak mungkin juga bisa mengeluarkan zakat. Tapi pada hartanya wajib. Apa landasan hukumnya? ولما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال ابتغوا في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ibtaghu fi amwal yatam, perdagangkanlah harta anak yatim sebelum dimakan dengan habis dengan harta dengan zakat. Ya. Berdasarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, dan ini sahih dari beliau mengatakan ibtaghu, dalam lafaz yang lain ittajiru fi amwal al-yatama qabla an ta'kulaha as-zakah. As-sad dalam lafaz yang lain as-sadaqah. Kalian perdagangkanlah harta anak yatim sebelum dia habis dimakan zakat. Ya.
Ini jelas perkataan Umar, harta anak yatim. Anak yatim kecil-kecil. Kalau sudah besar, udah balik, bukan yatim lagi dia. Ya. Ini perintah Umar kepada siapa? Kepada orang-orang yang memegang harta anak yatim. Mungkin pamannya, mungkin kakeknya, ya, mungkin saudara tuanya. Perintah kepada mereka itu harta dikembangkan dalam bentuk dagang agar tidak dimakan zakat dia. Karena zakat kalau umpamanya seorang anak yatim, orang tuanya wafat, bapaknya wafat, umurnya baru 3 tahun. Dia dapat anak yatim laki-laki ini sebanyak umpamanya 1 kilo emas. Anggap di tahun 2020. Ya, atau 1440 Hijriah. Wafatnya umpamanya di bulan Sya'ban. Sya'ban tahun 1441 dikeluarkan zakat tadi sebanyak 25 gram. 1442 mungkin 24 sekian gram. 1443 karena baru 3 tahun umurnya, butuh mungkin 12 tahun lagi. Itu 1 kilo tadi mungkin berkurangnya ada 200 gram. Ya, ada 200%. Maka Umar mengatakan itu bawa dagang. Ya, diperdagangkan, beli barang, jual barang. Bahkan beli emas, jual emas, jual emas, jual emas. Sehingga kalaupun terkena zakat tidak akan menghabiskannya. Mengurangi sedikit, iya, tapi tidak mengurangi pokoknya. 1 kilo tadi dibawa dagang. Dalam setahun kalau jual beli beras saja dengan modal 1,7 miliar. Setelah tahun mungkin insya Allah dapat menjadi 5 miliar. Dipotong 2,5%. Ya, 2,5%, 40 dan 5 miliar. Itu belum menggerus yang 1 kilo tadi, 1,7 miliar tadi. Ya, seperti itu. Lanjut, dan juga ولما ثبت عن عبيد الله بن أبي رافع قال باع لنا علي أرضا ب80,000 فلما أردنا قبض ما لنا نقصت. Dan sebagaimana diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abi Rafi', beliau berkata, menjual kepada kami Ali sebidang tanah dengan harga 80.000. Dan manakala kami hendak mengambilnya, serah terima, malana naqasat, kecuali harta tersebut berkurang. Maka dia berkata, inni kuntu uzakihi wa kuna yatama fi hijrihi. Sesungguhnya aku dahulu telah menunaikan zakatnya dan kami dahulu yatim di asuhannya. Asuhan Ali bin Abi Thalib. Nah. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dari Umar. Diriwayatkan sabit, ya, sahih dari Umar, sahih dari perbuatan Ali. Dari mana Ali menzakatkan harta yang dia jual. Ya. Ini menunjukkan ijma' para sahabat, mereka mengambil zakat dari harta anak yatim. Lanjut dalil yang lain. ولما ثبت عن القاسم ابن محمد قال كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في هجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. Dan sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad, beliau berkata, adalah Aisyah wali kami, aku dan saudaraku, kami berdua yatim di asuhannya, dalam pengasuhannya. Dan beliau itu Aisyah radhiyallahu ta'ala mengeluarkan kepada kami harta zakat kami. Ya. Umar memerintahkan Ali mengeluarkan harta anak yatim. Aisyah radhiyallahu anha ada beberapa anak yatim yang diasuhnya, ya, dikatakan oleh Al-Qasim bin Muhammad, dia juga mengeluarkan zakat dari harta anak yatim tersebut. Lanjut. ولما ثبت عن جابر ابن عبد الله أنه قال في من يلي مال يتيم يعطي زكاته. Dan sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa beliau berkata, kepada orang yang
memelihara anak yatim, keluarkanlah harta zakat anak yatim. Walima thabata an Ibnu Umar annahu kana yuzakki mal yatim. Dan sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya beliau mengeluarkan zakat dari harta anak yatim. Ya. Satu sahabat ini saja, Umar, cukup untuk menyatakan bahwasanya para sahabat tidak ada perbedaan pendapat, bisa dinamakan ijma' as-sahabah, ya, bahwa dari harta anak yatim pun dikeluarkan zakat. Ya. Tetapi Syekh Masya Allah banyak menguasai athar sahabat, sehingga dari 5 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau nukil, karena hadis yang marfu' dalam ini tidak sahih. Karena itu beliau berdalil dengan ijma'nya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad ruwiya marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa qawli Umar sabiq wa lam yathbut. Dan telah ada riwayat secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Umar sebelumnya, dan riwayat tersebut tidak sahih. Tidak sahih, maka tidak perlu jadikan hujjah. Ammal janin fa innahu la yamliku malan wa ma yuqifu min ajrihi min mal qaribihi alladhi tufiya la yujzim bi annahu lahu hatta yuladu hayyan kama sayati inda dzikril amwalati la zakata fiha insyaallah. Adapun janin, maka sejatinya dia tidak memiliki harta, dan apa yang dimiliki dari harta kerabatnya sebelum la yujzima, harta yang wafat dan tidak dijazamkan, dilazimkan bahwasanya hatta yuladu hayyan, dia memiliki harta sampai dia terlahir dalam keadaan hidup. Sebagaimana akan ada penjelasannya pada harta yang tidak dizakatkan insyaallah. Ya, tadi anak kecil. Nah. Kalau orang dalam janin, masih janin, ya asli dari segi laki-laki, Masya Allah, qadarallah, ya bapaknya wafat, atau kakeknya memberikan hibah, kata dia, ini cucu pertamaku laki-laki, aku hibahkan ke cucuku ini, siapa yang dinamakan nanti? Abdurrahman, kayak kata anaknya, ya udah, ini 1 kilo emas milik dia. Apakah ada zakatnya? Tidak ada. Kenapa? Karena janin belum bisa memiliki. Oh, kan ada harta waris. Janin dapat warisan. Kan kalau ada janin, orang tuanya wafat, itu harta ditahan. Harta ditahan ini belum tentu milik dia. Ya, sampai dia terlahir dalam keadaan hidup. Dan nggak tahu kita apakah janin itu sekarang ia hidup dalam rahim ibunya, dalam rahim ibunya. Tapi yang memastikan dia lahir dalam keadaan hidup tidak ada. Ya, karena itu tidak ada zakat pada harta janin. Nuasil Syekh. Nah, fasal sadis. Ini yang penting karena banyak kaum muslimin yang abai, dari sisi abai, sisi yang lain tidak paham bahwa harta mereka ternyata sudah ada kewajiban zakat padanya sehingga tidak dikeluarkan. Man lam yakhruj zakat, yaitu siapa yang tidak mengeluarkan zakat. Ja'al wa'id sadid ala man bakhila bizakati wa qasira fiha. Telah datang ancaman yang sangat keras orang yang bakhil, tidak mengeluarkan zakat dan mengurangi harta, atau tidak lalai dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak berzakat sama sekali, atau berzakat tapi tidak sesuai dengan ukurannya, kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddah la yunfiqunha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan, dan tidak menafkahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih.
hari di mana yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan untuk mereka di neraka jahanam, dan kemudian disetrika jibahuhum, kening-kening mereka. Tadi dipanaskan dengan neraka jahanam, lalu harta yang sudah dipanaskan itu disetrikakan ke bagian depan, terus wajunubuhum zuhuruhum, punggung-punggung mereka, dan samping kiri kanan mereka. Dan hada ma kanastum li anfusikum, dikatakan kepada mereka, rasakanlah apa yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taqnizun, maka rasakanlah azab atas apa yang kalian simpan dari harta tersebut. Ya, pada dasarnya Anda menyimpan harta, hukum asalnya boleh. Selagi Anda keluarkan zakatnya. Berapapun Anda mau simpan, 1 ton, 2 ton, ya, 100 kilo, 2 kilo emas, silahkan. Tapi ketika sampai haulnya, keluarkan zakatnya. Sampai haulnya, keluarkan zakatnya, dan begitu seterusnya. Tapi Anda simpan, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, ini harta ini akan dipanaskan nanti oleh Allah dengan api neraka, lalu disetrikakan ke tubuh Anda bagian depan, kemudian ke samping kanan Anda, ke samping kiri Anda disetrikakan, dan ke bagian belakang Anda disetrikakan. Dari semua sudut disetrika Anda. Ya. Setelah siksa fisik, ada lagi siksa non fisik dengan ucapan rasakan harta yang kau simpan tadi. Ya. Warwal Muslim fi sahihi an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahab wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawm al-qiyamah sufiya lahu safaihi fi an-nar fa yuhma 'alayha fi nari jahannam fayuqwa biha janbahu wa jabinahu wa dhahrahu wa kullama baradat su'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yaqdi bainal ibadi fayara sabilahu imma ila jannati wa imma ila an-nar. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, tidaklah seseorang pemilik emas maupun perak yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali nanti ketika datang hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api. Lalu lempengan itu dipanaskan di neraka jahanam dan digunakan untuk menyetrika lambung, dahi, dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu dingin, ia dipanaskan lagi untuknya. Itu terjadi pada hari kiamat yang lama harinya setara dengan 50.000 tahun. Sehingga perkara seluruh hamba diputuskan, lalu orang itu mengetahui kelanjutan nasibnya, ke surga ataukah ke neraka. Nah. Ya. Allah Akbar. Dingin dipanaskan lagi, dingin dipanaskan. Ya. Allah Akbar. Lanjut. Qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, fal ibilu, qala wala sahibi ibil la yuaddi minha haqqaha wa min haqqiha habluha yawma wardiha illa idza kana yawm al-qiyamah badhalaha qarqara aw farama kanat la yafqidu minha fasilan wahida tatawuhu bi akhfafiha wa ta'dahu bi afwahiha kullama mara alayhi awlaha radda alayhi akharaha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yaqdi bainal ibad fayara sabilahu imma ila jannati wa imma ila an-nar. Dan dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demikian juga pemilik unta, maka beliau mengatakan demikian juga wala sahibi ibil, yang tidak, demikian juga pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, zakat, yaitu zakatnya. Nah. Dan di antara zakatnya halbuha, ya. Gimana sih? Halbuha yauma wardiha, yaitu dikeluarkan pada hari yang genap nisabnya, kecuali di hari kiamat dia pemiliknya itu ditaruh di atas dataran keras, ya,
kemudian unta-untanya dengan seluruh anak-anaknya akan menginjak tuannya tadi, diinjak-injak dengan kuku-kukunya, lalu digigitnya dengan mulutnya, karena unta melawan musuhnya pakai kuku kakinya sama gigitannya. Sampai sekarang orang Arab tahu unta hewan pendendam. Bila tuannya pernah menyiksanya, suatu saat siaplah diinjak sama digigitnya. Ya. Itu kalau dia punya unta 5, 1, 2, 3, 4, 5 melakukan hal yang sama padanya. Selesai yang akhir kelima, yang satu mulai lagi. Ya. Sampai Allah menyelesaikan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, apakah masuk surga atau neraka. Sehari di waktu itu sama dengan 50 tahun hari-hari kita biasa. Allah musta'an alaihi tuklan. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ما له شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمته يعني بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآيات ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan atau berikan harta dan tidak menunaikan zakatnya, maka harta tersebut akan dilupakan, dijelmakan dengan seorang syaja'an. Syaja'an itu ular besar. Hartanya berubah menjadi ular besar, kemudian aqra, botak. Ular besar botak karena racunnya sangat banyak sehingga botak dia, kulit kepalanya tidak ada. Dan dia memiliki kumis 2. Itu orang, kata Nabi SAW, pemiliknya akan dililitnya oleh ular besar yang sangat beracun tadi, yang botak tadi. Lalu itu lidahnya kan ada 2 itu keluar untuk ngambilin orang itu. Ya, kata ular tadi, selain azab yang begitu berat fisik, kata ular itu, sayalah hartamu, saya pendamanmu. Kemudian Nabi membaca firman Allah, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوِّقُونَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا سَيُطَوِّقُونَهُ يُنْبَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Janganlah orang-orang yang bakhil, kikir, tidak mengeluarkan zakat dari harta yang Allah telah karuniakan kepadanya, mengira dengan kikir itu dia lebih baik. Kata Allah, tidak, itu lebih buruk dan akan dililitkan harta itu nanti kepada mereka di hari kiamat. Lanjut. Wa amma Marwan ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala inna akla riba wa mawkiluhu wa katibahu wa shahidahu wal wasimah wal mustawshimah wala was-sadaqah sahih. ولو الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا يثبت. Adapun apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya yang memakan riba dan yang diminta harta riba atau wakil dari pemberi makan riba, penulisnya, orang yang menyaksikannya, orang yang minta ditato dan orang yang mentato, dan orang yang tidak membayar zakat, yang apa Nabi itu kelok-kelok sedekah. Dan orang zakat di kilik-kilik.
minta zakat di samping, oh begini, sehingga zakatnya harusnya umpamanya 2 ekor kambing, digabunginya 80 kena 1. Dan yang murtad dari Arab setelah hijrah dilaknat dengan lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka riwayat seperti ini tidak sahih. Riwayat ini tidak sahih. Naam. Man jahada wujub az-zakat kufrun. Kafar. Wa hadha mujma' alaihi liinkarihi ma huwa ma'lumun min dinil Islam bid-darurah. Dan siapa yang mengingkari wajibnya zakat setelah mengetahui wajibnya, maka dia kafir. Dan ini menjadi mujma' sepakat para ulama. Liinkarihi ma huwa ma'lum min dinil Islam bid-darurah. Karena pengingkarannya terhadap suatu perkara yang darurat diketahui di dalam Islam. Ya. Orang yang mengatakan mana ada zakat dalam Islam, harta diambil, itu ada pajak. Allah. Nah, sejarah menunjukkan perpajakan sudah ada masa Firaun. Ya, emang Nabi kalian mau juga pajak? Enggaklah, mana ada. Ya, ucapan orang yang seperti ini kafir, Allah. keluar dari Islam. Ini sepakat para ulama, tidak ada khilaf. Kenapa? Yang diingkarinya sesuatu yang semua orang tahu. Nah. Sama dengan mengingkari sholat. Beda antara tidak sholat dengan mengingkari wajibnya. Beda tidak berzakat dengan mengingkari wajibnya. Kalau dia mengingkari, tidak ada perbedaan para ulama, kafir. Ya, seperti itu. Man taraka zakat tahawunan wa kaslan fas-sahih annahu la yukfar. La yakfur, afwan. Barang siapa yang meninggalkan zakat karena lalai atau karena malas, maka yang sahih hukumnya dia tidak kafir. Di hadis Abu Hurairah sabik, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang sebelumnya, wa lima thabata an tabi'il jalil Abdullah ibnu Saqiq al-Aqili annahu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarakahu kufrun ghairu salati. Dan sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari tabi'i Al-Jalil yang mulia Abdullah ibnu Saqiq al-Aqili, bahwasanya beliau berkata, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu dari kewajiban atau ibadah yang ditinggalkan dari amal-amal ibadah yang dihukumi kafir kecuali hanya salat. Waqad warada an ba'di sahabati tasydid fi tarkiha. Dan terdapat riwayat dari sebagian sahabat. Sebentar. Kalau dia mengingkari wajib zakat, sepakat para ulama kafir. Adapun kalau dia berat mengeluarin atau malas, ya, maka ada khilaf memang di antara perkataan para ulama. Tapi yang sahih, ya, tidak kafir. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah, di mana di situ dinyatakan asabu minni dima'ahum, ya, bahwa dia masih hartanya masih muslim. Juga sabit sahih dari tabi'in Al-Jalil Abdullah bin Shaqiq Al-Aqili, bahwa dia berkata kana, ucapan kana itu menunjukkan suatu yang ijma', suatu kesepakatan. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Sepakat sahabat para Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mereka, tidak ada mereka bersepakat berpendapat bahwa satu-satunya amalan yang bila ditinggalkan kafir itu hanyalah salat. Berarti zakat tidak kafir, tidak kafir. Itu makna implisit dari perkataan tabi'in tadi, ijma' tadi. Ya. Lanjut. Waqad warada an ba'di sahabati tasydid fi tarkiha. Dan telah terdapat riwayat dari sebagian sahabat kerasnya hukuman bagi mereka yang meninggalkan zakat. Faqad thabata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala man lam yu'addi zakat fala salata lah. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu
bahwasanya beliau berkata, siapa yang tidak menunaikan zakat, maka tidak ada salat baginya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan orang yang tidak membayarkan zakat malnya tidak perlu dia salat. Tidak ada kewajiban salat baginya. Ya. Karena beliau melihat Allah menggabungkan kewajiban salat dan zakat. Satu tidak dilakukan, nggak ada guna yang satunya lagi. Apakah keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Nukilan ijma' tadi dari Syaqiq al-Uqaidi tadi. Nah. Walidzalika walikauni Tapi hanya sekedar penekanan berat sanksi. Tidak sampai kepada keluar dari Islam. Lanjut. ولكونها ولذلك ولكونها ركنا من أركان الإسلام ذهب بعض أهل العلم إلى أن من تركها تهونا يخرج من الإسلام بذلك. Dan oleh karena itu, karena zakat sebagai bagian dari rukun-rukun Islam, maka sebagian pandangan para ahlul ilmi berpandangan bahwa siapa yang meninggalkan zakat karena tahawun, lalai atau ya karena kelalaiannya, yakhruju minal Islam bidzalika, maka dia keluar dari Islam dengan sebab peninggalannya. Wal aqrabu annahu la yakfur bi tarki syai'in min arkanil Islam illa bi tarki syahadatain aw bi tarki shalah. Dan yang lebih dekat kebenarannya adalah tidak sampai kepada kekafiran dengan meninggalkan satu di antara rukun-rukun Islam kecuali meninggalkan syahadatain atau meninggalkan salat. Wa ala hadha fa inna man'aha bukhlan min akbaril kaba'ir wa hadha mujma' alaih. Dan oleh karena itu siapa yang tidak mengeluarkan zakat karena bakhil, maka dia masuk ke dalam dosa-dosa besar, dan ini disepakati. Ya. Adapun orang yang tidak berzakat, beda tadi ya. Pertama, dia tidak berzakat, kata dia tidak adalah kewajiban zakat, yang ada hanya pajak. Ya. Maka itu Nabi ada menarik zakat, nah itu Nabi menarik pajak, kata dia. Pahamnya. Maka ini sepakat para ulama, dia bukan muslim lagi. Kalau dia katakan kamu berzakat, iya sih tahu kewajiban zakat, tapi ya gimana, ini keringat saya kok saya keluarkan, segala macam dah. Karena malas atau karena bakhil dan akhirnya tidak. Ini sebagian para ulama mengatakan kafir, tapi pendapat ini lemah. Yang sahih tidak. Tapi ada kok riwayat-riwayat dari sahabat Nabi seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan siapa yang tidak berzakat tidak perlulah salat. Ini kan berarti keluar dari Islam. Karena tidak salat berarti keluar dari Islam. Tidak, itu maksudnya perkataan Abdullah bin Mas'ud menunjukkan beratnya sanksi orang yang tidak berzakat. Tidak berzakat merupakan dosa besar, iya, sepakat para ulama. Tapi apakah mengeluarkan dari Islam? Jawabannya seperti yang sudah dijelaskan. Yakfi. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian beberapa ketentuan dan faidah-faidah dari syarah penjelasan dalam bab zakat di awal-awal ta'rif, dan juga hukum orang-orang yang meninggalkan zakat. Dan kita berikan kesempatan untuk sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan, dan kami berikan kesempatan pertanyaan via telepon, silahkan di 0218236543, dan pertanyaan via chat WhatsApp seperti biasa di 0218236543. Baik, kita terima via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan hamba Allah di Cilengsi. Baik, silakan. Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz izin bertanya tentang zakat kebetulan Ustaz.
Ini seumpama misalnya Anda ingat Anda terakhir membayar zakat itu di bulan Ramadan di sekitar tanggal 20-an Ramadan. Kemudian qadarullah harta yang Anda punya 2 bulan kemudian betul-betul terpakai untuk keperluan penting di rumah, sehingga sudah tidak lagi mencapai nisabnya. Baru atas izin Allah tercapai kembali nisabnya itu di bulan Masehi, di bulan September kemarin baru tercapai lagi nisabnya. Nah, untuk membayar zakatnya kemudian apakah Anda tetap mengikuti hitungan 1 tahun kalender Komariah mengikuti pembayaran zakat yang lalu, atau dihitung kembali setelah nisabnya tercapai, Ustaz? Mohon pencerahannya itu, Ustaz. Ya. Para ulama mengatakan bahwa harus sampai nisab dan ada haul. Ketika Anda sudah berzakat 20 Ramadan tahun lalu, ya, lalu turun 1 tahun ini, pertengahan tahun ini di bulan September. September bulan apa berarti itu? Rabiul Awal? Anggap di Rabiul Awal. Maka apakah Anda akan berzakat di 20 Ramadan ini? Jawabannya tidak. Karena nisabnya lagi di Rabiul Awal. Maka berpindah haul Anda ke Rabiul Awal di tahun depan. Bisa dipahami? Nah, Ustaz, dapat dipahami, Ustaz. Kalau seumpama, Ustaz, sedikit lagi tambahan, Ustaz. Karena mengingat keutamaan bulan Ramadan, katakanlah meskipun wallahu alam apakah harta Anda akan tetap bertahan sampai haulnya, tapi misalnya saya pernah juga mendengar dari Ustadz bahwa kalau misalnya kita mau membayarkan zakat di awal meskipun belum sampai haulnya, itu katakanlah untuk apa ya, Ustadz, semacam cicilan untuk zakatnya dikeluarkan di Ramadan ini, itu memungkinkan nggak, Ustadz? Itu bukan cicilan kalau dikeluarkan. Anda mengeluarkan semuanya, ya. Umpamanya di Ramadan 20 ini, harta Anda nisab 150 juta rupiah umpama ya, kali 2,5%. 2,5%. Berarti sekitar berapa itu, Ustaz? 3 juta. 3 juta, Ustaz. Pas atau lebih? Lebih harusnya 3 juta. Lebih, Ustaz. 3 juta 200 atau 3 juta 500. Ya 3 juta 700. 3 juta 750 umpamanya ya. Ya. Anda keluarkan di 20 Ramadan. Ya. Karena apa? Karena sudah nisab. Kalau nisab terpenuhi syaratnya, Anda dahulukan sebelum tempo jatuhnya boleh. Apalagi kalau Anda melihat di bulan Ramadan kaum muslimin, tetangga-tetangga Anda atau kerabat Anda yang kerja harian, apalagi di tanggal 20 mereka sudah berpuasa 20 hari, mungkin sudah mulai lelah, kemudian pun pendapatan berkurang, pendapatan hariannya, ya, Anda niatkan membantu mereka, dan keutamaan Ramadan juga, semoga pahala Anda dapatkan melebihi daripada setelahnya. Selagi sampai nisab ya. Nah, Ustaz. Baik. Jelas, akhi? Baik. Jelas sekali, Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair atas pertanyaannya. Semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat buat antum dan yang mendengarkan. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang kedua, masih via telepon di 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Asep di Bandung. Pak Asep di Bandung. Silakan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Yang saya tahu kalau penghasilan dari pertanian itu ada zakat, ketentuan pengairannya dari dari hujan atau dari pengairan lainnya. Nah, bagaimana dengan zakat penghasilan kalau kita penghasilannya itu dari bekerja?
Ustaz, apakah memang ada zakat penghasilan bulanannya atau tetap kita harus mengikuti dengan nisab dan haulnya begitu Pak Ustaz? Mohon pencerahan, terima kasih. Nah, kita akan simak jawabannya, silakan. Iya Bapak, ini pertanyaan dua hal yang berbeda Bapak. Satu zakat pertanian, satu zakat uang yang didapat dari uang bekerja jasa. Petani ya itu air merupakan sumber utama tumbuh dan tidaknya dia. Kalau dia mengeluarkan biaya untuk membeli air, kalaulah diambil juga 10% tentu akan memberatkannya. Dan Allah tidak ingin memberatkan hambanya. Ya. Harga airnya mungkin sampai 30-40% dari harga panennya. Ya. Itu punya sawah 1 hektar itu berapa trailer per hari itu. 1 trailer berapa harganya air di sini. Ya, kan mahal banget. Ya, seperti itu. Beda dengan orang yang bekerja. Orang yang bekerja ya ada yang gampang kerjanya tapi gajinya besar. Karena pendidikan, pengalaman yang dia dapatkan sebelumnya dan rezeki yang Allah beri kepada dia. Ya, ada orang yang kerjanya berat, berat banget umpamanya dia punya toko setiap hari duduk di tokonya, capek dah setiap hari kerjanya. Kalau yang ini mungkin dia melakukan penelitian 10 tahun yang lalu, mendapatkan 20 royalti dari penelitiannya. 20 royalti tadi dia patenkan pakai internasional dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Mungkin per bulannya dapat puluhan miliar. Dan dia nggak kerja lagi, udah dulu aja penelitian waktu dia kuliah. Yang ini setiap hari nongkrongin tokonya. Ya. Apakah dibedakan dalam syariat seperti pertanyaan? Jawaban tidak ya akhi. Ya. Jawabannya tidak. Dan yang dikeluarkan dari mereka pun dikit, 2,5%. Beda tadi 10 dengan 5%. Ya. Wabillahi taufiq. Apakah Anda katakan berarti yang kedua tadi yang punya royalti 20 hak cipta internasional zakatnya harusnya 10%? Ya tidak ya akhi. Ini syariat Allah Azza wa Jal, bukan kita yang membuat-buat, kita terapkan. Wah ini ya ngapain kalau kita ingin buat sendiri, buat aturan, kenapa enggak seperti pajak aja? Kapan mau naik, kapan mau naik. Ya, kurang uang negara naik jadi 11%, naik jadi 12%. Kemudian pajak badan beda lagi 20%, 23%. Ya, kan mau-maunya. Sepakat DPR, dah sepakat. Tapi zakat ini aturan Allah, bukan aturan Anda. Kan mau-maunya Anda. Ya. Kalau Anda mengatakan apa hikmah di balik itu boleh. Ya, karena Allah Maha Bijaksana. Terkadang hikmahnya kita temukan, terkadang tidak. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan Pak dan memberikan faedah yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Baik, ini juga menjawab pertanyaan yang sama. Nanti kita akan simak dan angkat kembali. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Nah, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Ibu Indah dari Serang. Baik, Ibu Indah silakan pertanyaannya. Mohon pencerahannya Pak. Kalau misalnya saya kan pensiun dapat pesangon di bulan Mei tahun kemarin ya Pak ya. Nah, artinya kan berarti nisabnya berarti
bulan Mei tahun ini kurang lebih begitu ya Pak Ustadz ya. Nisabnya ketika ibu terima, nisab itu ukuran harta minimal Oh iya. yang bila tercapai itu terkena zakat. Nisab 85 gram emas. Oh iya. Berarti dana yang ibu terima lebih dari 85 gram emas, Berarti masuk zakat ya Pak ya. masuk zakat. Cuman waktunya lagi, temponya. Oh, Itu iya. namanya haul. Oh iya, haulnya berarti tahun ini ya Pak Ustadz ya, kalau saya terimanya Mei tahun kemarin. Ibu Mei tahun kemarin tanggal berapa? Awal bulan lah Pak Ustadz, sekitar tanggal 10-an ya. 10. Tinggal konversikan bulan komariahnya biar gampang. Karena kewajiban zakat dengan bulan komariah. Ya, tinggal coba cari di Google 10 Mei sama dengan tanggal berapa, bulan apa. Ya. Nanti sampai 1 tahun, berarti kurang lebih di tahun. Kalau itu umpamanya Muharram, Iya. tanggal 1 umpamanya. Berarti Muharram tanggal 1 tahun depan, tahun ini, Oh iya. ya, ibu keluarkan zakatnya. Oh iya, baik. Berapa sisa di waktu itu ditambah uang pribadi yang lain, tabungan yang lain dikali 2,5%. Oh ya, baik. Sama yang kedua Pak Ustadz, untuk pengeluaran zakat mal ini, apakah boleh diberikan ke untuk pembangunan masjid atau pesantren seperti itu Pak Ustadz? Tidak boleh. Dia tidak ada satupun perkataan para ulama yang membolehkan untuk masjid dan pesantren. Dia boleh untuk fakir miskin yang paling utama. Maka kalau untuk fakir miskin, kalau Anda memberikannya kepada santri-santri yang tidak mampu, ya, langsung Anda berikan ke santrinya. Santrinya bayarkan untuk biaya pendidikannya dan makan minumnya selama setahun ke depan. Ya, umpamanya per bulan santri yang lain bayar 1 juta. Santri yang tidak mampu ini, ya, umpamanya kadang orang tuanya pinjam sana, pinjam sini, itu kan sama untuk biaya hidup. Maka orang tuanya tetap mencarikan. Anda tahu itu orang tuanya kadang sampai jualin alat-alatnya. Ketika tidak ada, mungkin motor dijual dulu, ya, atau apalah yang dijual dulu untuk nutupin tadi. Maka Anda berikanlah 1 juta kali 12 juta. Ya. Langsung Anda berikan ke anaknya boleh, atau langsung Anda berikan ke pihak pesantrennya, saya bayarkan dari zakat saya untuk santri tidak mampu ini. Itu boleh. Kalau ke masjid tidak boleh, kecuali zakat Anda berikan kepada fakir miskin. Lalu fakir miskin ini walaupun dia miskin tetap ingin nyumbang untuk masjid. Dia nyumbang untuk masjid, nah itu boleh. Tapi bukan Anda zakat langsung ke masjid. Baik. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kecuali maksudnya adalah menyerahkannya ke amil zakat yang dia bermitra dengan badan amil zakat yang resmi, Basnas umpamanya dan lainnya, ya, itu boleh. Lalu mitra yang ada di DKM masjid tadi menyalurkan kepada para mustahiqnya. Boleh dipotongnya untuk pembangunan masjid? Tidak boleh. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Dan demikian Ibu Indah, dan tadi kita cek tanggal 10 Mei 2024 itu di tanggal 10 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Berarti haulnya di tanggal 1 Zulqa'dah ya, 1446 Hijriah Ustaz. Zulqa'dah sekarang Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. 2 bulan lagi. Nah, kurang lebih 2 bulan lagi. Tanggal 1 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Bu Ina, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Sudah dengan Haji Desin.
Di mana? Dari mana, Pak? Dari Sukakarya. Baik, silakan. Sukamakmur. Sukamakmur ya, silakan. Iya. Dari Kobak Rotan Sukamakmur. Silakan. Mau tanya gini Pak ya. Silakan, Pak. Iya, mau tanya gini, seperti saya menjual harta yang ada, Kak. Menjual apa? Menjual apa, Pak? Menjual aset yang ada. Ya. Terus itu hasil penjualan wajib dijakatin nggak, Pak? Bapak jual tujuannya untuk apa, Pak? Ya, jual untuk kebutuhan keluarga lah. Itu tidak, ya saya jawab. Untuk kebutuhan keluarga atau biaya anak-anak gitu. Iya, siap. Kita akan simak jawabannya, Pak. Itu saja pertanyaannya. Ya, pertanyaannya itu wajib Baik. dikeluarkan zakatnya nggak hasil penjualannya, Pak? Baik, kita akan simak, Pak, jawabannya. Jazakallah Iya, khair. itu aja. Makasih. Nah, Ya. Tidak semua menjual barang dinamakan berdagang. Ya. Itu penting Anda garis bawahi. Orang menjual barangnya ingin menggantinya di tempat lain. Dia ingin jual rumahnya di sini karena mau pindah ke luar negeri umpamanya. Anaknya sedang kuliah di Madinah, dia ingin beli tanah apartemen di Madinah. Ya. Apartemen di Madinah harganya umpamanya 1 miliar. Di sini jualnya tanahnya dengan harga 700 juta. Kalau lah terkena zakat, itu di apartemen di Madinah nggak jadi kebeli, pintunya dong yang dapat. Dia harusnya Anda berikan zakat lagi itu untuk menutupin 300 jutanya dapat 1 miliar agar dapat tempat tinggal dia di Madinah. Ya, seperti itu. Begitu juga orang yang menjual tanahnya dan rumahnya kepentingan lain. Umpamanya dia sakit atau istri sakit. Gak butuh biaya besar berobat. Sudah berobat dalam negeri sepertinya belum ada tanda pemulihan penyembuhan. Lalu ada yang mengusulkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Penang, ke mana, atau ke Singapura, atau ke Jerman. Ya. Katanya di sana, kata dokter tempat dia berobat itu, di sana ada cukup alat untuk penanganan penyakit ini. Ya. Harus dia jual rumah dan tanah. Ini dia berhak menerima zakat lagi ini. Untuk biaya berobat. Anda potong zakat dahulu. Ya. Tidak pada tempatnya. Ya. Maka zakat itu pada harta dagang. Bukan harta yang dijual. Beda. Yeah. Kalau dagang, dia menjualnya untuk mendapatkan selisih harga jual dengan harga perolehan. Kalau dia jual untuk kebutuhan seperti tadi disampaikan, atau kebutuhan anak-anak sekolah, itu dia akan jual dengan harga asal menutup kebutuhannya. Ya, dia akan jual walaupun harganya rugi. Pedagang nggak bakal dia mau rugi. Ya, maka dia menjual bukan sebagai harta dagang, maka tidak terkena zakat. Kecuali sudah terjual dan rupiahnya sampai nisab, terjual rumahnya dengan harga 2 miliar. Kemudian dia bayar sekolah anaknya, biaya berobat semuanya, dan masih tinggal 300 juta. 300 juta ini sudah setahun umurnya semenjak laku tadi. Jadi bukan di awal juga. Ya. Barulah ini dizakatkan 300 juta, bukan 2 miliar hasil penjualan rumah tadi. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, jazakallah khair. Maksudnya demikian Bapak yang bertanya, artinya tidak ada zakat ya Pak atas penjualan aset karena satu kebutuhan, bukan karena untuk didagangkan. Baik, cukup jelas, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Zahra di Riau. Baik, Ummu Zahra, silakan pertanyaannya. Ya, jazakallah khairan.
Ini terkait dengan ketika kita mau menyewakan ruko kepada seseorang, dan orang itu ketika kita menyewakannya, orang itu meminta memberikan uang mukanya, umpamanya sewanya 1 juta dikasih 500, dan dia meminta nanti jadwal awal dari perjanjian sewanya itu umpamanya tanggal 1 dan dia ngasih uang tanggal 1, lalu dia memperbaiki ruko dengan membuat aksesori itu berjalan selama 2 minggu. Jadi setelah itu kan sudah tanggal 15, apakah hitungannya dari tanggal 1 kita menerima sewa atau tanggal 15, mana yang sesuai dengan sunnah, Ustaz? Ibu setuju yang mana? Ibu pemilik ruko setujunya yang mana? Kalau setujunya setelah dia ngasih DP, umpamanya tanggal 1, dan dia meminta selesai dia melakukan aksesoris tanggal 15, baru hitungannya ke 15, dan saya setuju. Ibu setuju tanggal 15 terhitung mulai kontraknya? Jadi Apakah Ibu setuju, Ibu? Setuju. Ya udah, kalau Ibu setuju, dua-duanya boleh. Ya. Iya. Nanti kesepakatan saja. Iya, berdasarkan kesepakatan. Iya. Ya, terima kasih. Ya Allah. Baik, jazakallah khair. Ya. Seperti syarat yang disetujui ada kedua belah pihak, hukum asalnya boleh. Seperti hadis Jabir, dia menjual untanya kepada Rasulullah SAW di tengah jalan pulang dari salah satu peperangan. Walhasil, kalau diserahkan untanya ke Nabi, dia akan pulang jalan kaki. Maka dia jual kepada Nabi, wastarata hamlanahu ilal Madinah. Dia mensyaratkan, ya Rasulullah, saya jual. Ya, tapi saya syaratkan untuk serah terimanya nanti di Madinah. Ya, saya pakai dulu untuk sampai Rasulullah menerimanya, tidak ada masalah, dipakai lagi oleh Jabir. Begitu juga kata para ulama, kalau Anda menjual rumah, ya, perkiraan Anda akan meninggalkan kota itu di tengah bulan. Perkiraan Anda, ini lama laku rumahnya, Anda 4 bulan sebelumnya sudah Anda iklankan. Alhamdulillah baru 1 bulan ada apa beli. Wah, pusing Anda ini, masih ada 3 bulan. Ya, masa tinggal lagi di hotel atau di apartemen. Anda mensyaratkan, saya jual, tapi serah terimanya setelah 3 bulan. Boleh, kalau dia setuju. Kalau dia setuju, demikian Ibu, cukup jelas ya, alhamdulillah. Dan ketika ada kesepakatan dua belah pihak, maka ini diperbolehkan. Nah, barakallahu fiik. Kita angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp dari pendengar kita di Bandung, Ustaz. Dari pendengar Roja Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bulan Juli tahun 2024 atau Safar 1446 Hijriah, saya memiliki emas 85 gram, Ustaz. Kemudian 3 atau 4 bulan berikutnya, itu bulan November di tahun yang sama, 2024 atau Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertambah menjadi 100 gram. Pertanyaannya, Ustaz, waktu mengeluarkan zakat pada haul yang akan datang, apakah di bulan Safar pada saat 85 gram atau di Jumadil Ulanya, Ustaz, di 100 gram? Ya. Harta, bila pertambahannya bukan dari harta pertama, itu masing-masing, kata para ulama, boleh menentukan haulnya masing-masing. Kalau dia merupakan pertambahan dari harta pertama, seperti laba dalam dagang, atau anak dari induk hewan ternak, itu dia mengikut haul induknya, atau mengikut haul harta pokok barangnya tadi. Ya. Maka dalam kasus ini, kalau dia mau ribet, mau repot, berarti yang 85 zakatnya di Safar tahun 2025.
Masih lama lagi kan ya. Masih lama Ustaz. Kalau yang pertambahannya berarti 15 gram, dia zakatkanlah nanti di Jumadil Ula tadi. Ya. Tapi itu kalau pertambahannya cuma 1 kali. Iya, sahih. Kalau nanti pertambahannya, alhamdulillah setiap setengah bulan beli lagi, setengah bulan beli lagi. Iya. Ya capek Anda ngitung setengah bulan. Apalagi setiap hari beli emasnya. Dan setelah sampai nisab semuanya. Ya. Kalau Anda ingin gampang, di Safar lihat berapa emas Anda semuanya. Itu di Safar tadi awal 85. Safar tahun selanjutnya 1447, ya, Masya Allah, emas Anda sudah 500 gram. Keluarkan aja semuanya, walau ada yang dibeli baru kemarin hari. Itu untuk memudahkan Anda menghitung. Insyaallah, alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Demikian pendengar kita di Bandung cukup jelas dan diberikan kemudahan, alhamdulillah. Ya, jadi bisa dikeluarkan di Safar 1447 Hijriah. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih berkaitan dengan zakat. Insyaallah Ustaz, kami mengeluarkan zakat mal di akhir Ramadan. Selain dari tabungan yang ada, biiznillah, kami ada uang dari hasil penjualan tanah yang didapat sekitar 2 bulan. Apakah tabungan yang ada digabung dengan uang hasil penjualan tanah tersebut Ustaz untuk dihitung zakatnya, atau uang hasil jual tanah tersebut menunggu 1 tahun baru dizakatkan? Ya, sama seperti tadi. Nah, ya, kalau angkanya besar mungkin capek juga Anda ngeluarinnya. Ya, yang di tabungan cuma nisab doang 150 juta. nah, Yang penjualan tanah 2 miliar. nah, Kalau mau Anda zakatkan barengan, ya, padahal belum, yang 2 miliarnya belum sampai haul, boleh. Tapi kalau besar kan gampang Anda ngitungnya. Yang tadi itu adalah kecil. iya, sahih. Kalau ini sekali dapat 2 miliar, gampang Anda ngitungnya. Anda tahu 2 miliar tadi itu uangnya umpamanya di bulan Rajab. Nah, Anda ingat angka 2 miliar 1 Rajab. Sudah 1 Rajab keluarkan yang 2 miliar penjualan tanah ini bila belum habis terpakai juga. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya, ada sejumlah pertanyaan yang disampaikan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Zakat mal Ustaz, manakah yang lebih utama? Apakah diperbolehkan mengeluarkan dalam bentuk sembako, alat-alat pendidikan sekolah, dan kebutuhan yang kita beli untuk si mustahik, atau dalam bentuk nilai nominal uang yang dibelanjakan sesuai dengan keinginan mustahik? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Kalau zakat Anda dari tabungan dan dari emas, Nah, sepakat para ulama kalau Anda belikan beras tidak sah. Karena kewajiban Anda rupiah atau emas atau perak. Lalu Anda belikan beras. Bagaimana kalau gaji Anda kan pakai rupiah ya? Dibayar beras oleh induk semang atau perusahaan yang menggaji Anda. nah, Tahun ini gaji karyawan semuanya, perusahaan kita akan bergerak di agribisnis. Ya, kata Allah, penjualan sedikit, maka semua pegawai di perusahaan gajinya dibayar pakai beras. Mau Anda? Kan tidak mau ya, kesepakatannya kan rupiah. Ya. Kecuali bila zakat dari harta perdagangan. nah, Anda punya toko beras, punya toko alat tulis, alat kantor, toko laptop, toko handphone. Qadar Allah, kalau yang beras aman. Beras mah fakir miskin juga mau dengan kesepakatan, atau lancar penjualannya kalau beras. Ya. Adapun toko-toko ini ketika ekonomi sedang turun seperti hari-hari ini, itu penjualan sedikit.
hasil penjualan hanya cukup untuk biaya operasional, gaji karyawan. Kalau dikeluarkan zakat, ya gimana cara menggaji karyawannya lagi? Dalam hal ini, sebagian ulama membolehkan dikeluarkan dalam bentuk barang. Toko handphone tadi, dari handphone yang sama, ada 40, dia keluarkan satu handphone. Laptop, ada laptop yang sama 40, dikeluarkan satu laptop. Dan seterusnya. Ya. Kemudian, kalau tidak cukup, tinggal dinilai. Ya, 1/40 atau 2,5%. Lalu barang-barang ini, Anda berikan kepada mustahik. Anda katakan, saya dagang ini, qadarullah, uang penjualan stok tidak ada. Ya. Kalaupun kadang ada yang belanja, itu pun cukup-cukup untuk operasional. Ya. Kalau kewajiban kami tahu adalah uang, tapi kami tidak mampu, ya kami tidak ingin mengakhirkan kewajiban zakat, ambillah ini. Atau kalau kamu tidak penting barang-barang ini, titip ke kami bantu jualin lagi. Ya, mungkin terjual lebih mahal daripada, karena yang kami berikan kepada Anda ini nilai modal. Ya, terjual lebih mahal daripada nilainya, ya, kalian untung. Nah, itu dibolehkan oleh sebagian ulama mengingat kondisi ekonomi tidak baik, apalagi selama pandemi umpamanya. Allahi barik fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja yang bertanya, cukup jelas, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan masih via chat WhatsApp. Ada pertanyaan berkaitan dengan persyaratan persyaratan harta yang dizakatkan. Tadi disebutkan kewajiban zakat juga berlaku pada anak kecil yang memiliki harta. Apakah bisa dikatakan Ustaz, anak kecil memiliki harta dengan sifat tamamul milk, kepemilikan sempurna, di mana dia tidak bisa melakukan pengelolaan terhadap hartanya secara bebas? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Harta anak kecil itu milkun tam, milik sempurna di tangan walinya. Dan untuk kebaikan si anak itu. Ya. Kalau maksud Anda milik sempurna, anak dapat sekilo emas, lalu dipotek-poteknya, kan kalau emas itu lunak. Ya, katanya teman-teman, sini, kamu satu-satu, cakep ya kuningnya. Iya, bagus, terima kasih ya, katanya. Habis selesai. Itu yang Anda maksud dengan milkut tam. Tidak ada, Islam bukan agama yang menganjurkan membuang-buang harta. Itu membuang-buang harta, hukumnya haram. Ya. Kamu menyerahkan harta ke anak yatim, ke anak kecil, orang gila, haram hukumnya, akhi. Tapi itu milik dia, iya milik sempurna. Jadi maksud sempurna itu bukan berarti bisa Anda pakai segala macam. Uang di rekening Anda kan nggak Anda pegang juga, tapi milik Anda sempurna apa tidak? Ya, kapan Anda ingin bisa Anda gunakan. Begitu juga harta anak yatim di tangan walinya. Kapan dia ingin dan keinginannya selagi tidak memudaratkan dia dan hartanya, itu walinya akan menginginkan, memberikan. Kalau umpamanya dia minta, paman, beliin dong dari uang warisan aku sepeda, aku butuh sepeda ke sekolah. Biasa anak SD pakai sepeda ke sekolahan, tidak ada masalah. Tapi dia minta motor, ini pamannya berdosa kalau ngasih. Ya. Kalau dia bilang, paman, Pak Guru bilang ada ini sumbangan, biar paman yang ngomong ke Pak Gurumu. Kamu anak yatim harusnya gratis, malah minta sumbangan. Ya, dan seterusnya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, cukup jelas, alhamdulillah. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV yang bertanya berkaitan dengan kepemilikan harta sempurna, memiliki makna yang cukup luas dan tadi diperinci oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya.
berkaitan dengan harta anak yatim yang didagangkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi dikatakan harta anak yatim didagangkan oleh walinya atau ditumbuh kembangkan. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah kami selaku pengasuh anak yatim membelanjakan atau memperdagangkan harta tersebut agar berkembang, dan berapakah secara hak Islam ketentuan yang bisa diambil oleh pengelola harta? Jazakallah khair. Allah mengatakan faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa pengelola harta anak yatim itu yang berkecukupan hidupnya, alhamdulillah dia punya toko juga yang dikelola oleh istrinya dan anaknya, dan ada beberapa karyawan yang bantu-bantuin. Sekarang adiknya meninggalkan harta warisan untuk ponakan-ponakan yang yatim ini. Lalu ada beberapa orang, dia nggak ingin nyampurin dengan harta bisnisnya. Dia ingin buat lagi toko yang sama. Dia punya toko sembako, sekarang dibuat toko anak yatim ini, khusus toko sembako anak yatim ini. Ya, kalau kondisi begini, dia berkecukupan dengan tokonya yang pertama. Kata Allah, jangan ambil dari mengembangkan harta anak yatim tadi. Dia mungkin gaji karyawan, setiap hari dia lihat perkembangannya, sore uang dia hitung, dia lihat barang terjual, disesuaikannya, ya, untuk kepentingan ponakan-ponakan yang yatim ini. Maka jangan ambil. Tapi la qadar Allah, tokonya bangkrut, toko anak yatim ini bertumbuh besar, maju, berkembang, ya, tokonya bangkrut sehingga untuk hari-hariannya pun susah. Kadang ada hasil penjualannya untuk makan, kadang nggak ada. Bolehkah dia ambil dari jasa pengelolaannya, manajemen asetnya pada harta anak-anak tadi? Kata Allah, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Berarti kondisi Anda susah, boleh ambil dengan cara yang ma'ruf. Para ahli fikih, para fuqaha dan ahli tafsir menafsirkan makna bil ma'ruf itu adalah yang paling kecil antara kebutuhan dengan upah standar. Kalau upah standar mengelola harta dengan jumlah 10 miliar, umpamanya gaji bulanannya 40 juta sebagai manajer atau 50 juta sebagai manajer, sedangkan kebutuhan harian dan bulanannya paling 20 juta. Yang makan dengan ambillah dengan cara yang ma'ruf, ambilnya 20 juta. Dan sebaliknya, kalau kebutuhannya 50 juta, sedangkan gajinya sebagai manajemen harta tadi, karena hartanya nggak terlalu besar, tadi kan 10 miliar. Sekarang ini umpamanya harta dikelola paling 900 juta dah, kurang 1 miliar. Ya. Gajinya umpamanya cuman kebutuhan berapa tadi? 30 juta. Kebutuhan 50 juta. Pertama tadi gaji standar 50, kebutuhan 30. Yang diambil 30. Sekarang kebutuhan 30, gaji standar dengan harta sekian 20 juta. Yang diambil 20 juta. Masya Allah. Masya Allah. Ini penjelasan para ahli fikih gitu, para ulama Islam. Jazakallah khair Ustaz. Satu pertanyaan WhatsApp terakhir kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga usaha saya selalu, alhamdulillah. Saya mengikuti beberapa investasi sukuk di beberapa platform SF Syariah, Ustaz, di mana total dana yang diinvestasikan di semua sukuk mencapai nisab, ditambah harta yang ada. Dana yang diinvestasikan ada beberapa kondisi. Adapun yang pertama, ada terjadi one prestasi. Yang kedua, secara laporan lancar, namun akan dikembalikan setelah masa nisab lewat. Dan yang ketiga, masa haul maksudnya kalian. Nah, sahih. Secara laporan lancar namun akan dikembalikan setelah masa haul lewat. Dan ketiga, kondisi di mana secara laporan sukuk macet dan ada keterlambatan.
Apakah uang yang diinvestasikan harus dihitung ke dalam zakat atau tidak, Ustaz? Kalau yang perkiraan lancar, ya itu kan kelihatan biasanya dari laporannya. Nah. Ya, itu tetap Anda hitung zakat penuh. Ya. Ditambah dengan uang yang ada di tangan, Ustaz. Ditambah dengan ini di tangan. Ya. Adapun bila perkiraan ini sepertinya perusahaannya bermasalah, berprestasi, tidak ada kewajiban zakat pada sukuk yang itu sampai Anda terima walau sudah lewat haulnya. Masya Allah. Ya. Karena bukan milik sempurna. Masih di tangan dia. Ya. Nanti kapan dia bayarkan, mungkin dieksekusi oleh SCF-nya, jaminannya, dan dibayarkan, maka cukup dia zakatkan sekali walau sudah berlalu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang kondisi ketiga, secara laporan sukuk macet dan ada keterlambatan, Ustaz. Jangan dizakatkan dulu. Sama dengan tadi, kapan dibayarnya, walau telah lewat haulnya, dibayarkan sekali saja. Ustaz, jazakallah khair. Demikian pemirsa dan pendengar Roja, cukup jelas dan semoga bermanfaat. Kami berikan satu penelpon terakhir bagi yang ingin bertanya dalam bab zakat secara khusus, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Salsa di Sunter. Abu Salsa, silakan pertanyaannya. Ya, jadi saya nanti di 13 Ramadan itu akan jatuh haul. Jadi saya sudah serahkan kepada istri saya untuk zakat untuk disalurkan. Nah, namun istri saya itu mau memberikan kepada salah satu tantenya. Nah, tantenya ini sudah tua dan agak lamban. Jadi kalau dikasih zakatnya ke bagian dia itu secara keseluruhan, itu dikhawatirkan habis untuk yang tidak hal yang berguna. Nah, yang mau ditanyakan kalau misalnya istri membagi zakatnya menjadi beberapa tahap, tapi hingga lewat haul, apakah itu diizinkan atau tidak ya, Ustaz? Ini haram hukumnya melambatkan zakat. Ya, berarti kalau belum diserahkan seluruhnya, berarti belum berzakat namanya. Kalau solusinya diinginkan, insya Allah dimudahkan Allah. Anda hubungi Laz yang ada di Jakarta, mungkin ada beberapa Laz, lembaga amil zakat yang ada di Jakarta. Ya, Anda syaratkan kepada mereka, ini zakat saya untuk ini bibi saya, bibi istri. Tapi kondisinya kalau kami serahkan semuanya habis tidak berguna untuk dia. Tolong Anda berikan per bulan kepada dia, kebutuhannya tercukupi insya Allah setahun dengan dana zakat kami ini. Saya kira lembaga amil zakatnya mau. Demikian Abu Salsa. Sampai cari yang mau. Kalau dia tidak mau lembaga amil zakat, itu cari lembaga amil zakat yang mau. Banyak, alhamdulillah yang mau. Kalau misalnya dititipkan ke adiknya, kakak adiknya istri saya, dia juga walinya, kan wali dari tantenya. Saya titipkan ke dia nih zakat kami, kamu yang atur pemberiannya, itu boleh tidak, Ustaz? Tantenya tidak sehat akalnya? Iya, ada kurangnya. Nggak sehat, cuman kayak agak susah hitung uang itu nggak bisa gitu, Ustaz. Berarti yang selama ini membiayai makan, minum, kontrakan, dan biaya hidup tantenya dipegang oleh adik istri? Enggak, istri saya bulanan kasih ke beliau. Jadi tiap bulan istri saya rutin kasih ke beliau, cuman ada uang zakat, daripada kita kasih seluruhnya. Saya paham, akhi. Kan tuh katakan ke adik istri tadi. Iya, ini untuk zakat, khusus untuk zakat ke adik istri. Iya, zakat ini. Adik istri ini memang sehari-hari kebutuhannya dipenuhi oleh adik istri, enggak kan ya? Enggak. Ya kalau enggak bukan walinya, dia masih sehat kok. Oh iya. Solusinya jadinya, finalisasi solusi tetap di lembaga zakat. Tetap lembaga zakat. Nah. Oh iya, udah. Demikian. Kalau Anda ingin yang zakat ini titip ke lembaga amil zakat. Zakat Anda tahun depan, Anda kasihlah mulai per bulan. Paham?
Berarti itu belum jatuh tempo, Anda tidak terlambat, Anda maju. Yang dilarang itu terlambat. Kalau maju silahkan. Oh iya ya. Yang ini tidak bisa lagi karena sudah terlambat. Yang ke depan bisa maju. Diberikan per bulan per bulan. Anda berikan per bulan per bulan. Insyaallah. Niatkan zakat. Ya. Cukup Baik, jelas. paham, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jazakallah, barakallah Ustaz. Allah ya barik. Wa barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Abu Salsa. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi hartanya. Alhamdulillah. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan Ustaz. Ikhwani fillah, ibadah zakat ini yang memperbaiki hubungan manusia dengan manusia yang lain, ya, tidak cukup dengan logika kita saja membuat aturan-aturannya, karena ini bagian dari syariat Allah. Dan banyak kita belum mengenalnya dengan baik masalah kewajiban yang satu ini. Maka ketika Anda memiliki harta tersebut, tanyakanlah kepada ahlinya agar Anda benar-benar dianggap Allah telah mengeluarkan kewajiban tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala atas faedah ilmu yang bermanfaat, syarah dari pembahasan bab zakat di kesempatan pagi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di 4 pertemuan ke depan insyaallah di selama bulan Ramadan pembahasan secara khusus dalam bab zakat. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan. Anda bisa sampaikan kembali di pertanyaan-pertanyaan berikut di kajian Kamis pagi insyaallah, dan semoga yang terjawab dan kita bahas bersama. Allah berikan pemahaman taufik bagi kita untuk memudahkan kita mengamalkannya. Demikian dan kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak. Ramadan telah tiba. Bulan yang dinanti, bulan yang diberkahi. Saatnya kita kembali mendekat menuju pintu rahmat. Ramadan, bulan penuh berkah, bulan meraih pahala. Mari kita isi Ramadan ini dengan cinta, dengan doa, dengan amalan yang terbaik. Di bulan ini, setiap kebaikan berlipat ganda. Setiap doa mengetuk pintu langit. Di setiap sujud ada harapan. Di setiap doa ada jawaban. Dan di setiap keikhlasan ada keberkahan yang berlipat-lipat. Karena Ramadan adalah cahaya yang menerangi hati dan kehidupan. Ramadan Mubarak. Mari kita jemput keberkahannya. Ramadan. Ayatus Saum. Ayat-ayat seputar ibadah